Di sungai-sungai Amazon yang lebat, tersembunyi seekor ikan yang sungguh berbeda dari yang lain. Ikan yang pastinya nggak mau kamu temui kalau lagi nyebur ke air. Pada tahun 1773, seekor ikan aneh ini dibawa ke Philadelphia dari Amerika Selatan. Dan ternyata, ikan ini punya kemampuan luar biasa. Bisa memberikan sensasi menyakitkan, mirip seperti tersengat listrik, hanya dengan disentuh. Bahkan bisa membunuh mangsanya dari kejauhan. Saking uniknya, ikan ini kemudian mengubah arah ilmu pengetahuan, bahkan jalannya peradaban manusia. Inilah belut listrik, sejenis ikan air tawar dari Amerika Selatan, yang terkenal karena kemampuannya menghasilkan listrik untuk melumpuhkan mangsa. Tapi sebutan belut itu salah besar loh. Karena mereka sebenarnya anggota keluarga ikan pisau, dan lebih dekat dengan ikan lele daripada belut beneran. Meski bukan satu-satunya ikan listrik di dunia, mereka adalah yang paling kuat. Beberapa ekor mampu mengeluarkan sengatan sampai 860 volt dengan arus 1 ampere. Rata-rata satu sengatan belut listrik hanya berlangsung sekitar 2/1000 detik, tapi efeknya sudah bikin merinding. Satu sengatan biasanya nggak langsung membunuh manusia, tapi cukup bikin tubuh kejut dan lumpuh sementara. Kalau tersengat, ototmu akan berkontraksi, lalu tubuh terasa kebas. Nah, kalau itu terjadi saat lagi di dalam air, bisa berakibat fatal. Tenggelam. Inilah salah satu hewan langka yang mampu membunuh mangsa dari jarak jauh. Dan gak hanya untuk melumpuhkan, belut listrik bahkan bisa mengendalikan gerakan mangsanya dari dalam tubuh, membuat mangsa bergerak justru untuk kepentingan sang belut. Serem banget bukan? Dan ternyata guys, kemampuan belut listrik bukan cuma soal kehebatan individunya. Penelitian terbaru mengungkap, mereka juga bisa berburu secara berkelompok. Bayangkan, segerombolan belut listrik menyerang kawanan ikan dalam formasi yang menakutkan, serentak, seolah sudah berlatih komando. Pertanyaan pun muncul, bagaimana seekor ikan bisa menghasilkan listrik sebesar itu? Dan apa saja pelajaran berharga yang bisa dipetik ilmu pengetahuan modern dari makhluk mustahil ini? Belut listrik hidup di sungai, rawa, dan dataran banjir di lembah Amazon, serta Orinoco di Amerika Selatan. Habitat berlumpur ini bisa jadi sangat berbahaya, karena saat musim kemarau, air surut drastis, dan kadar oksigen menurun tajam. Tapi belut listrik punya jurus rahasia. Mereka bisa bernapas udara langsung berkat lapisan mukosa khusus di mulutnya, yang bisa menyerap oksigen. Bentuknya memanjang seperti ular, dan ukurannya nggak main-main, bisa mencapai 2,5 meter dengan berat 20 kg. Kulitnya tidak bersisik, melainkan licin berlendir dengan warna abu-abu gelap di atas dan oranye kekuningan di bawah. Dan bayangkan, 80% tubuh belut listrik hanya digunakan untuk satu hal: menghasilkan listrik dalam jumlah gila-gilaan. Di tubuhnya ada 3 organ listrik: seks, hunter, dan main organ. Hunter dan main bertugas menghasilkan tegangan tinggi untuk melumpuhkan mangsa, sementara seks menghasilkan tegangan rendah, dipakai untuk komunikasi dan navigasi. Organ-organ ini berisi ratusan ribu sel otot yang sudah dimodifikasi, disebut elektrosit. Bentuknya pipih seperti cakram, disusun dalam 70 kolom di tiap sisi tubuh, dan tiap kolom berisi ribuan elektrosit. Saat dalam keadaan normal, elektrosit ini menyimpan muatan negatif karena terus memompa ion natrium dan kalium keluar dari sel. Setiap elektrosit dihubungkan dengan sistem saraf, tapi hanya di satu sisi. Ketika belut mendeteksi mangsa atau bahaya, sinyal saraf dikirim ke elektrosit. Kanal ion pun terbuka, ion-ion positif masuk kembali ke dalam sel. Sisi yang terhubung saraf berubah jadi positif, sementara sisi satunya tetap negatif. Terbentuklah dipol listrik, dan dari situlah aliran listrik bergerak menuju kepala belut, bagian tubuh yang bermuatan lebih positif. Saat itulah zesti belut listrik mulai menyetrum.
Listrik yang dihasilkan belut kemudian dilepaskan melalui air menuju mangsanya. Dan semakin banyak sel yang tersusun rapi, semakin besar pula listrik yang tercipta. Hebatnya lagi, belut bisa membuka semua gerbang membran sel itu secara bersamaan menciptakan hentakan listrik raksasa. Kedengarannya ekstrim, tapi sebenarnya kemampuan ini berakar dari sesuatu yang sederhana. Karena sejatinya, semua sel otot dan saraf memang punya potensi listrik. Setiap kali otot kita berkontraksi, ada tegangan kecil yang dihasilkan. Bedanya, belut amplifikasi daya itu sampai level luar biasa. Ya, kemampuan belut listrik adalah hasil memperbesar kekuatan alami sel. Tak heran, kemampuan ini sering dibandingkan dengan baterai. Dan ternyata, bukan sekadar perbandingan, baterai pertama di dunia pada tahun 1800 justru terinspirasi dari belut listrik. Alessandro Volta, seorang fisikawan Italia, melihat bahwa belut punya susunan sel mirip tumpukan koin. Dari situlah ia berpikir, kalau aku meniru susunan ini, mungkin aku juga bisa menciptakan listrik. Wah, belut jadi guru besar sains nih. Volta pun mulai bereksperimen. Ia memotong logam berbentuk koin dari berbagai jenis, lalu menumpuknya. Hingga akhirnya, kombinasi tembaga dan seng dipisahkan dengan air garam, foil. Listrik mulai mengalir. Penemuan ini dikenal dengan nama tumpukan Volta dan dianggap sebagai baterai pertama di dunia. Sebelum itu, ilmuwan hanya paham listrik statis sebatas gosok-gosok ember. Dan belut listrik baru saja membuka pintu misteri yang lebih dalam. Tapi ternyata belut nggak cuma punya jurus kali sengat untuk semua. Mereka pintar memilih jenis listrik sesuai kebutuhan. Ada sengatan untuk mendeteksi lingkungan, ada untuk berkomunikasi, ada untuk melumpuhkan mangsa, bahkan ada juga untuk mengendalikan gerakan mangsa. Bayangin, seperti punya remote control biologis. Dan karena hidup di habitat yang keruh dan gelap, belut listrik tidak bisa mengandalkan penglihatan. Matanya pun sangat buruk, jadi mereka pakai discharge listrik lemah, sekitar 10 volt, untuk bernavigasi. Sengatan lemah ini keluar dari tubuh, lalu belut bisa mendeteksi distorsi medan listrik yang ditimbulkan oleh benda di sekitarnya. Apakah benda itu menghantarkan, atau justru menghalangi arus? Cara kerennya disebut elektrolokasi, dan bukan cuma untuk navigasi. Belut juga bisa ngobrol lewat pulsa listrik rendah. Dengan mengubah frekuensi pulsa, para peneliti percaya mereka bisa mengirim kode tentang jenis kelamin, bahkan kesiapan reproduksi. Wah, kalau burung pakai kicau untuk kawin, belut pakai kode listrik, beb. Dan tentu saja, listrik adalah senjata utama mereka untuk berburu. Belut listrik biasanya aktif di malam hari. Mereka mengendap dalam kegelapan, mendekati mangsa, lalu menghantam dengan serangkaian sengatan tegangan tinggi, berfrekuensi cepat. Hanya dalam beberapa milidetik saja, mangsa langsung lumpuh total. Sengatan itu memicu kontraksi otot secara serentak di seluruh tubuh ikan korban. Hasilnya, mangsa tidak berdaya, seperti di taser. Semakin tinggi voltase, semakin kuat kontraksi otot mangsa. Pada tegangan di atas 600 volt, otot korban akan mencapai kontraksi maksimal tubuhnya. Kejang kaku tak bisa bergerak. Mirip banget dengan cara kerja alat kejut modern. Setelah itu, belut dengan mudah menyedot mangsanya masuk ke mulut. Karena belut listrik nggak punya gigi atas, mereka mengandalkan hisapan untuk menelan mangsa bulat-bulat. Praktis, tapi mematikan. Awalnya, para ilmuwan mengira belut hanya punya dua mode listrik, tegangan rendah untuk navigasi dan komunikasi, serta tegangan tinggi untuk melumpuhkan mangsa. Tapi ternyata, belut lebih cerdik dari itu. Mereka punya trik listrik lain yang jauh lebih licik. Saat diperhatikan pola sengatannya, para peneliti menemukan sesuatu yang menarik. Setiap kali ada mangsa dimasukkan ke akuarium, belut langsung aktif berenang, lalu berhenti di sudut tertentu. Pada saat berhenti itulah, mereka melepaskan dua pulsa tegangan tinggi dengan jeda hanya 2 milidetik, seperti kode rahasia sebelum melancarkan serangan pamungkas. Setelah mengeluarkan dua pulsa tegangan tinggi,
belut akan berhenti sejenak, lalu melanjutkan serangan brutalnya dengan sengatan berfrekuensi tinggi. Dua pulsa awal ini dikenal dengan nama doublet. Dan awalnya, para ilmuwan gak paham apa gunanya. Kalau toh serangan utama sudah cukup untuk melumpuhkan mangsa, kenapa harus repot-repot kasih pemanasan dulu? Tapi, setelah diamati lebih dekat, ternyata ada pola menarik. Pertama, serangan besar belut hampir selalu terjadi setelah doublet. Kedua, doublet itu sendiri bikin ikan-ikan di sekitar tubuhnya kejang seketika. Jadi, mungkin tujuannya bukan untuk melumpuhkan, tapi untuk memaksa mangsa menunjukkan lokasinya. Untuk menguji hipotesis ini, para ilmuwan membuat eksperimen cerdik. Belut diletakkan di satu sisi penghalang agar sementara di sisi lain ditempatkan ikan mati yang dihubungkan ke alat stimulator listrik. Begini skenarionya. Setiap kali belut mengeluarkan doublet, alat stimulator memberikan kejutan serupa ke ikan mati, membuat tubuhnya bergerak. Dan ternyata, begitu ikan bergetar, belut langsung merespons dengan serangan listrik tegangan tinggi, menyerbu ke arah mangsa itu. Tapi kalau stimulator dimatikan, meski belut mengeluarkan doublet, ikan tetap diam, dan belut pun gak menyerang. Artinya, belut hanya akan meluncurkan serangan kalau mangsa terpaksa bergerak akibat doubletnya. Penelitian ini membuktikan belut listrik benar-benar bisa mengendalikan mangsa dari jarak jauh. Doublet adalah semacam pertanyaan dari belut. Hei, ada ikan di luar sana yang bisa kumakan? Dan mangsa, tanpa bisa menolak, harus menjawab dengan gerakan tubuhnya. Tapi, gimana kalau belut ketemu kawanan ikan besar yang pintar menjaga jarak? Wah, inilah saatnya belut mengeluarkan jurus pamungkas, berburu secara sosial. Predasi sosial, atau berburu dalam kelompok dengan strategi kompak. Biasanya kita lihat pada serigala, singa, atau paus orca. Tapi pada ikan hampir nggak pernah terdengar, maka tak heran saat para ilmuwan di Amazon menyaksikan ratusan belut listrik menyerang mangsa bersama-sama. Mereka hampir tak percaya mata mereka sendiri. Dan ini bukan sembarang belut, tapi Volta Electric Eels, yaitu spesies paling kuat yang mampu menyetrum hingga 860 volt per individu. Pada waktu fajar dan senja, para peneliti melihat aktivitas belut meningkat. Mereka naik dari kedalaman air keruh, lalu berkumpul di permukaan. Tak lama kemudian, kelompok ini berenang bersama menuju daerah dangkal yang penuh ribuan ikan kecil. Dengan taktik menakutkan, belut-belut itu membentuk lingkaran, menggiring kawanan ikan ke dalam bola mangsa, lalu mendorong mereka ke perairan dangkal agar tak bisa kabur. Setelah itu, antara 2 sampai 10 ekor belut akan melancarkan serangan bersama-sama. Gaya tubuhnya yang melengkung serentak jadi tanda siapa yang menyerang. Dan ketika sengatan listrik kolektif itu dilepaskan, ikan-ikan malang itu meloncat keluar dari air karena kejang ekstrim, lalu jatuh kembali ke permukaan dalam kondisi lemas dan tak berdaya. Saat itulah, pesta makan belut pun dimulai. Walau ilmuwan belum bisa mengukur secara pasti voltase sengatan kelompok ini, mereka memperkirakan 10 belut volta yang menyerang bersama bisa menghasilkan listrik gabungan hingga 8.600 volt. Teknik berburu ini membuat mereka mampu menundukkan mangsa dalam jumlah besar yang biasanya terlalu lincah untuk ditangkap. Dan menariknya, ini bukan kebetulan belaka, karena belut-belut terjebak di satu area. Faktanya, mereka datang dari berbagai tempat, berkumpul secara sadar, dan berulang kali berburu bersama di lokasi yang sama. Belut-belut ini ternyata juga bisa berkomunikasi lewat pulsa listrik, bertegangan rendah, dan gerakan tubuhnya. Nah, yang belum jelas adalah apakah mereka punya hubungan keluarga satu sama lain. Seperti halnya kelompok pemburu lain di alam, ilmuwan masih terus menelitinya. Yang pasti, hanya ada 9 spesies ikan lain di dunia yang pernah tercatat berburu bersama. Dan taktik belut listrik mungkin adalah yang paling mematikan. Ini menunjukkan bahwa hewan yang kita kira sudah kita pahami, ternyata punya strategi bertahan hidup lebih dari satu. Interaksi antara predator dan mangsa di daerah-daerah tertentu
bisa sangat berbeda dari yang kita bayangkan. Tapi muncul pertanyaan besar. Gimana caranya belut-belut ini nggak nyetrum satu sama lain? Jawabannya, para ilmuwan percaya bahwa organ listrik belut dilapisi jaringan lemak yang berfungsi sebagai isolator alami. Jadi, tubuhnya aman dari sengatan listriknya sendiri. Tapi, bagaimana dengan sengatan belut lain? Kemungkinan besar jawabannya adalah mereka tetap kesetrum. Tapi karena tubuh belut jauh lebih besar daripada mangsanya, sengatan antar belut tidak menimbulkan efek fatal. Hanya seperti risiko kerja saja. Kayak kita kalau kesetrum listrik, rumah sebentar, sakit, tapi nggak sampai bikin tewas. Buat belut listrik adalah dunia mereka. Dan sebenarnya, dunia kita juga tidak bisa lepas dari listrik. Sebagian besar berkat inspirasi dari belut listrik. Jadi, setiap kali kamu ngecas HP atau masang baterai remote TV, ingatlah, ada andil belut listrik dalam penemuan itu. Peneliti sekarang bahkan sedang mengembangkan baterai baru yang lembut dan fleksibel, terinspirasi dari belut. Teknologi ini bisa dipakai untuk implan medis hingga robot lunak di masa depan. Dan jujur aja, kita mungkin baru paham sedikit tentang makhluk luar biasa ini. Masih banyak misteri mereka yang tersembunyi di air keruh Amazon. Mempelajari belut listrik bikin aku makin penasaran tentang listrik di sekitar kita. Betapa seringnya kita take it for granted, tapi nggak kepikiran gimana lampu di dapur bisa nyala, atau gimana laptop bisa tetap hidup. Padahal, semakin dipelajari, listrik itu luar biasa banget. Teman-teman, ternyata dari belut listrik kita belajar bahwa kekuatan sejati itu bukan soal menakutkan, tapi soal bertahan dan memberi keseimbangan bagi kehidupan. Nah, terima kasih sudah nonton bareng Dewi di Trisakti Bird Farm. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kita bisa terus jalan-jalan bareng, mengenal makhluk-makhluk luar biasa ciptaan Tuhan. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dadah.